Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Modus dari kelas manajemen 20 DEK dengan NPM 2241105. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar etika. Pengertian etika. Etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan manusia. Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengacu pada nilai yang norma yang berlaku. Etika memiliki beberapa aspek. Yang pertama, etika personal, yaitu etika yang berkaitan dengan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, etika sosial. Etika sosial yaitu etika yang berkaitan dengan perilaku individu yang dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, etika profesi, yaitu etika yang berkaitan dengan perilaku individu dalam menjalankan profesi atau pekerjaan tertentu. Next, sejarah etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter atau kebiasaan. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Sejarah etika dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles membahas tentang etika dan moralitas. Pada abad ke-17, filsuf Inggris bernama Thomas Hobbes dan John Locke mengembangkan teori etika yang berfokus pada hak individu dan kontrak sosial. Pada abad ke-18, filsuf Jerman Immanuel Kant mengembangkan teori etika deontologi yang menekankan pada kewajiban moral yang universal dan independen. Dari akibatnya, pada abad ke-19, filsuf Skotlandia bernama David Hume dan John Stuart Mill mengembangkan teori etika utilitarisme yang menekankan pada kebahagiaan dan kesejahteraan sosial. Pada abad ke-20, filsuf Amerika Serikat bernama John Rawls mengembangkan teori etika keadilan yang menekankan pada kesetaraan dan keadilan sosial. Next, karakteristik etika. Subjektivitas etika bersifat subjektif, artinya penilaian etika seseorang dapat berbeda dengan orang lain. Yang kedua, relativitas etika bersifat relatif, artinya nilai-nilai yang dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Yang ketiga, universalitas etika juga memiliki sifat universal, artinya nilai-nilai etika yang baik dapat diterapkan di beberapa budaya dan masyarakat. Next, teori etika. Teori normatif, teori yang memfokuskan pada apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan dalam suatu situasi etis. Teori deskriptif. Teori mempelajari perilaku manusia dalam situasi etis tanpa menentukan apakah perilaku tersebut benar atau salah. Next, kode etik profesi. Definisi kode etik profesi. Kode etik profesi adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan integritas profesi serta melindungi kepentingan publik. Kedua, kode etik profesi di Indonesia. Beberapa profesi di Indonesia memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh para anggotanya. Antara lain adalah profesi dokter, advokat, akuntan, dan jurnalis. Kode etik ini disusun oleh organisasi profesi masing-masing dan berisi tentang tanggung jawab, prinsip-prinsip moral, dan standar profesionalisme yang harus dipegang oleh para anggotanya. Next, etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, penghindaran konflik kepentingan, dan keberlanjutan lingkungan. Etika bisnis yang baik dapat membantu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Next, etika lingkungan. Definisi etika lingkungan. Etika lingkungan adalah seperangkat nilai dan prinsip yang menentukan bagaimana manusia harus bertindak dalam hubungannya dengan lingkungan, alam sekitarnya. Etika lingkungan bertujuan untuk mempromosikan tindakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap lingkungan, serta untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan, yang pertama prinsip keberlanjutan. Tindakan manusia harus mempertimbangkan dampak jangka panjang pada lingkungan. Yang kedua,
Prinsip konservasi, sumber daya alam harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Ketiga, prinsip keadilan, tindakan manusia harus mempertimbangkan hak-hak semua makhluk hidup untuk hidup dan berkembang biak. Next, etika komunikasi. Etika komunikasi adalah kumpulan aturan dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi meliputi penggunaan bahasa yang sopan, menghormati privasi orang lain, dan tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau merugikan orang lain. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menghina orang lain. Yang kedua, menghargai privasi orang lain dan tidak membocorkan informasi pribadi tanpa izin. Yang ketiga, tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar atau merugikan orang lain. Next, etika dalam teknologi informasi. Etika dalam teknologi informasi adalah tentang bagaimana kita menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan adil. Hal ini meliputi penggunaan internet, media sosial, dan perangkat lunak dengan cara yang tidak merugikan yang lain atau merusak keamanan data dan privasi. Penggunaan internet dan media sosial. Ketika menggunakan internet dan media sosial, kita harus memperhatikan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini meliputi tidak menyebarluaskan informasi pribadi orang lain tanpa izin, tidak melakukan pelecehan atau intimidasi online, tidak menyebarkan berita palsu atau hoax. Kode etik profesi dalam teknologi informasi. Profesi dalam teknologi informasi seperti programmer, analisis sistem, dan administrator jaringan memiliki kode etik yang harus diikuti. Kode etik ini meliputi tanggung jawab untuk melindungi privasi dan keamanan data, tidak menyalahgunakan akses ke sistem, dan menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya video pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.